Perkenalkan, nama saya Kadek Yudiasih. Saat ini mengajar di kelas 10 tunagrahita dan autis. Dalam apresiasi GTK dedikatif, saya mengambil judul Dari Hati untuk Murid Hebat, menguatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui guru sahabat keluarga. Setiap pagi, motor tua ini setia menemani saya menyambut hiruk-pikuk jalanan menuju sekolah. Di balik padatnya jalan, ada hati yang selalu bersemangat, tempat saya menamatkan cinta dan pengabdian. Hampir 29 tahun sudah saya mengabdi sebagai guru. Di SLB saya belajar bahwa mengajar bukan sekadar berbagi ilmu, tapi berbagi kasih, kesabaran, dan ketulusan. Saya selalu datang lebih awal menyambut mereka di depan pintu gerbang. Karena bagi saya, setiap anak adalah anugerah yang harus disapa dengan cinta. Saya tahu, pelukan pagi dan sapaan lembut lebih berharga daripada 1000 kata. Kondisi murid saya tertidur di kelas, tidak bisa duduk tenang, mobilitasnya terbatas, kurang bergerak, belum mandiri, moodnya sering berubah, dan tatapan mata kosong. Sementara sebagian besar orang tua di rumah kelelahan dan kebingungan menghadapi perilaku anak mereka. Setiap anak adalah kisah unik. Ada yang hanya bisa menatap, ada yang menyapa lewat senyum, dan ada yang berteriak tanpa sebab. Mereka mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Mengajar di SLB bukan hanya soal akademik, tetapi tentang kesabaran, penerimaan, dan cinta yang tidak menuntut balasan. Selamat siang, Agung. Ini baru datang tidak berapa nih, Pak Bu? Nggak dulu, karena nggak tidur sampai pagi. Ya, selamat siang, Agung. Ini Agung kok datangnya siang? Agung tidurnya jam 12. Oh, tidurnya jam 12. Cita-cita besar pemerintah melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai salah satu upaya menciptakan generasi Indonesia emas tidak akan terhambat bila orang tua dan sekolah bersinergi melalui Guru Sahabat Keluarga. Guru Sahabat Keluarga adalah program kemitraan antara guru dengan orang tua yang bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Langkah pertama, melakukan pendekatan dengan orang tua murid. Penjelasan tadi memang sudah lengkap, ya mudah-mudahan kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Dek. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi agar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bisa menjadi sebuah pembiasaan. Langkah kedua, melakukan komunikasi efektif dengan orang tua murid. Langkah ketiga, mengembangkan peran orang tua dalam pendidikan. Bersama orang tua, guru melakukan pemetaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Langkah keempat, menyusun profil murid. Sesuai pemetaan, guru menentukan skala prioritas. Dalam penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya mengawali dengan mencetak catatan harian dan membagikan ke orang tua murid. Setiap hari murid menerapkan 7 pembiasaan dan guru mengobservasi pembiasaan di sekolah serta orang tua melakukan di rumah dan mereka mencatat ke dalam jurnal. Langkah selanjutnya memberi validasi harian di rumah maupun di sekolah. Pada akhir bulan berdiskusi dengan orang tua terkait penerapan yang belum maksimal. Selanjutnya
Murid merefleksi pembiasaan dengan bantuan orang tua untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindak lanjut. Merekapitulasi hasil pembiasaan yang dikumpulkan oleh orang tua. Dan awal bulan berikutnya, murid dapat membagikan pengalamannya dengan bantuan gambar yang disediakan. Pengintegrasian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan prinsip pembelajaran mendalam. Membangun kedekatan emosional dengan murid untuk prinsip berkesadaran. Mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam aktivitas belajar yang bermakna dan menggembirakan. Ayo, dikunyah ya kita ya, dikunyah. Wah, ini. Ye, pintar. 5. Wow, keren. Coba dulu, pintar ketua kelasnya. Coba sama temannya. Pemanfaatan sumber daya sederhana dan kreatif untuk menumbuhkan literasi dan numerasi. Berkunjung ke rumah murid untuk memastikan penerapan kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Memotong kuku Rangga yang tidak mau dipotong oleh orang lain. Merayu Rangga agar mau makan. Mengajak Rangga berolahraga. Guru, silakan masuk Bu Guru. Nah, ada Bu Guru. Salim dulu anak pinter, tangan kanan. Pinjam. Punya Alis. Ya. Nah. Tadi itu posisi tidur jadinya. Orang pian jam 7:30 yang di Dampak nyata, murid terbiasa datang ke sekolah lebih pagi. Pagi ini gitu, bangunnya Jam 6 pagi. jam 6 pagi. Murid terbiasa beribadah pagi bersama. Olahraga bersama 2 kali seminggu. Makan makanan bergizi bekal dari rumah. Belajar yang menyenangkan. Murid terbiasa bermasyarakat. Murid sudah bisa tidur lebih cepat. Adanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sangat membantu saya dalam menerapkan kebiasaannya anak di rumah menjadi lebih disiplin dan teratur. Melalui Guru Sahabat Keluarga, saya selaku orang tua sangat merasakan manfaatnya, terutama untuk berkolaborasi dalam kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mengenal Bu Yudi sebagai sosok pribadi yang penuh inisiatif dan kasih. Beliau selalu menjadi orang yang pertama bergerak bukan untuk dipuji, tapi karena cintanya kepada anak-anak. Di dalam Kombel saya berbagi praktek baik. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan program Guru Sahabat Keluarga yang saya terapkan hasilnya sangat efektif. Di sini saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi kita hadir dan menemani murid dengan sabar, memahami setiap perbedaan, serta menghargai setiap kemajuan sekecil apapun yang dicapainya. Dedikasi sejati bukan tentang waktu yang panjang, tetapi hati yang tidak pernah lelah. GSK, SLB Negeri 1 Denpasar, Guru Sahabat Keluarga, sehat, cerdas, berkarakter. Program GSK menjadi wadah komunikasi yang hidup, sementara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menjadi arah karakter yang dituju bersama.